kembali ya subuh pada pagi hari ini dengan sama-sama baca sampai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, sholat akhirin yang saya hormati, rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya dan berat pelaksananya Allah memberi keringanan, yaitu sholat subuh jamaah. Marilah kita jaga betul-betul sholat subuh ini. Kalau sholat subuh ini kita jaga, maka insya Allah tandanya kita akan selamat dari siksa neraka. Kalau sholat subuh kita ini kita dahului dengan sholat sunnah, insya Allah dunia beserta isinya kita damai. Kalau sholat subuh ini kita berangkat dalam keadaan gelap, maka insya Allah besok pada hari akhir Allah akan berikan cahaya penerangan pada kita semuanya. Maka betul-betul kita jaga ini, dan kalau sholat subuh ini tidak kita jaga, maka tiada cahaya di wajah kita. Maka betul-betul marilah bersama-sama kita berazam, bertekad kepada Allah untuk menjaga ibadah sholat subuh ini. Insya Allah kalau kita jaga dengan jamaah, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Orang munafik itu kalau berbicara suka berbohong, kalau dia berjanji suka mengingkari, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Maka insya Allah semua itu akan terhindar dengan sholat subuh berjamaah, insya Allah. Kita senantiasa juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang sudah kita amalkan bersama sampai dengan subuh ini, mudah-mudahan semuanya itu senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita teruskan kajian kita. Kita sampai kepada bab tentang mayaqul indal mayyit, apa yang diucapkan atau dibaca orang-orang di sekitar mayit atau keluarga jenazah. Hadis kita sudah sampai kepada hadis yang ke-924 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-924 ini diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat
sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ummu Salamah meriwayatkan, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berada di tempat orang yang sedang sakit atau berada di dekat orang yang baru saja meninggal, faqulu khairan, yang ada di sini faqulu khairan, maka katakanlah, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Wa innal malaikat, maka sesungguhnya para malaikat itu yu'minuna ala ma taqulun. Para malaikat akan mengaminkan apa yang kamu baca itu, apa yang kamu katakan. Qala, kata Ummu Salamah, falamma matal Abu Salamah ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu, kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, aku datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku katakan, ya Rasulullah, fa inna Aba Salamah qad mata. Lalu katakan, ya Rasulullah, bahwa Abu Salamah telah meninggal dunia. Qala, maka beliau memberikan jawaban, quli, bacalah, olehmu, Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Bacalah Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Allahumma firli, ya Allah, ampunilah aku, walahu, dan ampunilah dia, wa aqibni minhu uqba hasanah, dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Fakultu, maka Ummu Salamah, niyallahu man huwa khairu minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahu Muslim. Maka kata Ummu Salamah, kemudian kata Ummu Salamah, kemudian Allah menggantiku dengan yang lebih baik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Muslim. Jadi ini satu bacaan ucapan ya, yang dibaca di dekat orang yang baru saja meninggal ataupun yang sedang sakit.
di sini di antara hal yang perlu kita perhatikan bahwa apa yang kita ucapkan ini kan hubungannya dengan apa yang pernah kita sampaikan hari-hari yang lalu di hadis yang lain. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu akan diaminkan oleh para malaikat. Jadi malaikat ini ada yang memang kalau di dalam syarah hadisnya ada yang secara spesialis itu memohonkan ampunan untuk orang-orang mukmin dan mengambilkan doa-doa mereka. Maka kita ini kalau kita berdoa harus berhati-hati dalam berdoa. Harus berdoa yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Ucapan perkataan itu adalah yang baik-baik, karena itu menjadi doa. Faliyakul khairan, maka katakanlah yang baik-baik. Kalau enggak ya diam saja. Daripada kita ngomongnya itu nanti enggak baik, ya sudah diam saja. Faliyakul khairan au liyasmut. Nah, maka ketika di dekat itu ucapkan yang baik-baik, karena yang kamu katakan, yang kamu ucapkan itu dia akan diaminkan oleh para malaikat. Nah, salah satu buktinya apa? Amin yang malaikat itu mengaminkan apa yang diucapkan. Dan Ummu Salamah meminta yang lebih baik atas meninggalnya suaminya. Abu Salamah kemudian Allah kabulkan, digantikan mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ada hubungannya dengan hadis yang kita sampaikan hari Ahad yang lalu. Jadi kalau dengan tulus ikhlas itu berdoa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, maka Allah akan mengabulkan doanya itu, karena doa kita yang dibaca itu juga diaminkan oleh para malaikat. Jadi doa-doa yang diaminkan para malaikat itu banyak ya. Di antaranya ini dekat orang yang baru saja meninggal, di dekat orang yang sedang sakit, mendoakan seseorang yang dia tidak tahu. Kalau kita doakan, kita datang menunggu saat ditegakkannya jamaah sholat fardu, saat-saat seperti itulah malaikat mendoakan kepada kita agar Allah memberikan ampunan, memberikan keselamatan kepada orang yang menunggu ditegakkannya sholat berjamaah. Malaikat mendoakan juga orang-orang yang mendoakan saudaranya dengan doa-doa kebaikan yang saudaranya itu tidak tahu kalau dia didoakan oleh dirinya. Nah, maka inilah amalan-amalan yang sebenarnya ada banyak yang bisa kita amalkan, kita kerjakan, karena yang kita ucapkan itu ikut juga diaminkan oleh para malaikat. Kalau yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya itu ketika di dekat orang yang meninggal, maka Nabi berdoa untuk Abu Salamah, Allahumma firli Abu Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufu fi aqibihi fil akhirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ini doa yang lain, jadi versi yang lain, tapi juga sahih juga. Jadi mau berdoa yang mana? Intinya adalah kalau yang tadi saya baca ini, ya Allah, alhamdulillah Abu Salamah, naikkan derajatnya, tinggikanlah derajatnya,
bersama dengan orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah-Mu. Berilah dia ganti dari keturunannya sesudahnya, serta ampunilah kami dan dia, wahai Zat yang mengatur alam semesta, dan luaskanlah kuburnya dan terangilah pula kuburnya. Tapi kalau yang ini tadi, Allahumma gfirli walahu waqibni minhu uqbah hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Dan ternyata dapat ganti yang lebih baik dalam beberapa waktu kemudian istrinya Rasulullah ini diberistri oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu seperti itu. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini tidak boleh pesimis dalam menghadapi suatu problem, suatu masalah. Insya Allah setiap yang kita alami itu beratnya seperti apa, maka prinsip dalam Islam itu adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Artinya disebut oleh Allah dua kali. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesulit apapun pada hakikatnya, bersama kesulitan yang tidak tapi itu bersamanya pasti ada kemudahan. Cuma belum ditemukan jalan keluarnya. Maka kalau kita ini menjadi orang yang bertakwa, maka Allah pun menjelaskan kepada kita dalam ayat yang lain, ittaqillaha haitsu anta wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhrajan. Makhrajan itu jalan keluarnya. Jadi kuncinya ini bisa ada hubungannya dengan yang lain. Nah, sebelum dilanjutkan, mohon silakan. Ini kalau dulu saya pernah jadi guru saya menyampaikan, kalau doanya itu tulus, Allah ternyata memberikan ganti yang lebih baik. Kalau dalam konteks ini memang dia istrinya misalnya dapat ganti, tapi tidak mesti ya. Jadi kita tidak tahu rahasia Allah ya. Kalau dari keturunannya mungkin anak itu tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh, yang solihah, sehat jasmani dan rohani. Kesedihan yang dialami itu berubah menjadi kebahagiaan. Diganti oleh Allah dengan kebahagiaan, tapi dengan cara atau keadaan yang baik. Ini satu lagi hadis, ada hubungannya juga saya sampaikan. Ini hadis riwayat Muslim juga. Dari Musalamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa lufli khairan minha illa ajarallahu ta'ala fi musibah wa akhlafa lahu khairan minha. Tidak seorang pun yang tertimpa suatu musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati
wakhluf li khairan minha, melainkan Allah akan memberikan ganti pahala atas musibah yang menimpa itu diganti dengan yang lebih baik lagi. Dalam hadis ini kata Ummu Salamah, setelah Abu Salamah meninggal, aku pun membaca apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, lalu Allah menggantiku dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini tambahan. Jadi musibah tidak mesti musibah kehilangan jiwa, tapi dalam konteks yang lebih luas, musibah itu sesuatu yang kita tidak suka, ya, kita tidak menyukai, tapi bukan berarti sesuatu yang tidak kita sukai, yang kita membencinya, maka sebenarnya sesuatu yang tidak kita sukai, kita benci itu Allah memberikan banyak kebaikan bagi kita. Maka kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 116, wa sa'an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, apa saja kamu tidak suka, kamu benci. Padahal kata Allah, sesuatu yang kamu benci, kamu tidak suka itu Allah memberikan banyak kebaikan bagi kamu. Dan kata Allah, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai itu justru memberikan keburukan bagi kamu. Allah yang Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini kan sangat dalam sekali filosofinya. Kalau maunya kita ini kan sesuatu itu mesti kita suka terus, apa saja. Dalam hidup ini maunya kita ya, maunya Allah. Jadi pokoknya klop hati kita sama Allah itu terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Tapi ya tidak bisa. Hidup ini mengalami pasang surut, naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan jalan itu juga tidak mungkin kita melewati satu jalan menuju itu jalannya lurus, tidak mungkin. Pasti nanti ada beloknya, pasti nanti ada jalan menaik, jalan menurun, bahkan nanti pasti kita melewati jalan yang tidak halus. Itu sebenarnya hakikat kehidupan itu begitu. Jadi kalau direnungkan dalam itu memang sangat dalam sekali kita ya. Maunya kita ini mesti ya pengennya ini, pengennya itu kan karakter kita. Menurut Allah itu belum tentu itu baik buat kita. Bisa jadi Allah itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Itu kita harus melalui proses-proses yang ternyata semua tidak kita sukai. Bisa jadi kita akan diangkat derajatnya oleh Allah itu dalam satu tingkatan derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi harus melalui proses yang mungkin tidak kita suka, kita benci. Tapi itu cara Allah untuk mengangkat kita, yang nanti kemudian kita akan mengetahui, akan mendapatkan hikmah dari semua peristiwa yang kita alami, kita rasakan. Nah, maka ketika musibah itu terjadi, maka ucapkan, siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufi khairan minha, maka Allah pasti akan memberikan pahala dan memberikan gantian. Tapi dengan tulus, ya Allah, berilah aku pahala, berilah aku ganjaran menerima musibah ini ya Allah, dan berilah kami ya Allah ganti yang lebih baik lagi. Itu kalau tulus. Monggo sareng Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Allahumma
ajirni ajirni fi musibati fi musibati wakhluf li wahluf li khairan minha khairan minha Allahumma ajirni Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Maknanya kalau kita lupa, ya Allah, berilah kami pahala dalam terima ini, dan berilah kami, ya Allah, ganti yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena menyadari bahwa datangnya itu asalnya dari Allah. Ya Allah memberikan kita seperti itu, nanti Allah juga akan mengeluarkan kita dari keadaan seperti itu. Ibaratnya orang sakit, kita harus meyakini punya akidah yang kuat, sakit itu datangnya dari Allah. Dan Allah yang mendatangkan penyakit, Allah pula yang mendatangkan obatnya. Keadaan kita, musibah itu ya datangnya dari Allah. Maka kemudian kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah. Kan cocok dengan apa? Ayat yang 150, wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya itu di Al-Baqarah 155. Itu cocok sekali. Jadi ini ternyata dalam hadis yang lain Allah mengajarkan ini. Dan ketika seseorang berdoa seperti itu, ya Allah akan ganti yang lebih baik. Dalam konteks ini hadisnya sahih, Abu Salamah itu kematian suaminya, dan suaminya itu menjadi suami yang terbaik sepanjang hidupnya ketika bersama-sama itu. Maka kemudian ada perasaan ketika Rasulullah mengajarkan doa itu atau beliau berdoa seperti itu, dia merasa bahwa apa ada suami yang lebih baik daripada suami dirinya. Tapi kemudian ternyata beberapa waktu kemudian dia betul-betul mendapatkan ganti suami yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kita enggak. Tapi yang nggak betul kan ada ibu wah nonton kok tak ngapal itu ini gimana? Dapat gantinya. Artinya itu tidak mesti ya. Konteks ini artinya pesan yang disampaikan adalah kalau kita ini tulus ya, artinya ikhlas betul menerima itu, pasti kok Allah itu akan ganti kita. Jadi tidak kemudian langsung betul-betul diganti ya tidak. Ini berproses ya gitulah. Mesti ada hikmahnya. Jadi sekali lagi nggak mungkin Allah itu berbuat zalim pada kita, itu nggak mungkin. Jadi seberat apapun kalau kita Urwatil Wusta itu berpegang kepada tali agama Allah, talinya itu kuat sekali. Berapapun beban berat itu, tali Allah itu akan sangat kuat kalau kita berpegangan dengan tali Allah. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan doa itu salah satunya adalah upaya untuk menumbuhkan optimisme. Ya, tidak boleh berputus asa. Orang yang berputus asa itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Jadi itu jangan ya, apapun ya, itu Allah pasti akan memberikan kepada kita ini yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka Allah itu senang kalau hambanya pada berdoa mohon kepadanya, senang Allah ya. Hanya dia mengakui bahwa dia lemah, dia mengakui bahwa Allah itu kuasa, Allah itu memberi rezeki maka dia minta rezeki dan seterusnya. Jadi Allah itu senang sekali kalau disebut namanya hamba itu minta kepada Allah itu udhuni astajib lakum. Berdoa kepada Allah, aku akan pasti kabulkan doa permohonan. Saya kira demikian. Kita insyaallah kita teruskan lagi dari yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sehat kepada kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليه. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Yang telah memberikan minuman dan sunatnya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlimpah. Wabillahi hisab bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.